Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahfud Mauludin, NIM saya 2104001010058, kelas IT 401, Universitas Asia, PJJ 1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Komunikasi Data. Bisa dimulai. Materinya diberikan soal ujian. Yang pertama, jelaskan model komunikasi data sederhana pada diagram di bawah ini. Kedua, jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan paket switching, circuit switching, message switching, frame relay, dan asynchronous transfer mode. Ketiga, jelaskan teknik-teknik modulasi dalam komunikasi data. Empat, jelaskan media-media transmisi yang digunakan dalam komunikasi data. Kelima, presentasikan dalam bentuk vlog jawaban ujian nomor 1 sampai 4, upload ke channel YouTube masing-masing dan berikan link presentasi tersebut di lembar jawaban ujian. Video ini digunakan untuk soal nomor 5 ya. Untuk pembahasannya bisa dimulai dari soal nomor pertama, jelaskan model komunikasi data sederhana pada diagram di bawah ini. Maksud dari tabel itu adalah dalam suatu komunikasi data terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu source, transmitter, sistem transmisi, receiver, dan destination. Source adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. Transmitter adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. Sistem transmisi adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya maupun gelombang magnetik. Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling berhubungan, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi sehingga message yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Contoh, modem akan menerima sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Destination adalah data yang dikirim oleh receiver ke sebuah PC atau media komunikasi data yang lain dan disimpan di dalam memori. Lanjutkan soal nomor kedua, jelaskan cara rinci apa yang dimaksud dengan ini paket switching ya. Paket switching adalah metode transfer data antar jaringan dalam bentuk paket. Tujuannya untuk meminimalkan latensi transmisi jaringan dan mempercepat proses transfer. Melalui metode ini, semua data yang dipecah menjadi potongan-potongan kecil dengan panjang variabel yang disebut paket. Lanjut, circuit switching merupakan metodologi penerapan jaringan telekomunikasi di mana dua node jaringan membentuk suatu saluran komunikasi khusus sirkuit melalui jaringan sebelum node dapat berkomunikasi. Lalu message switching merupakan tipe stored and forward connection yang di-set up antara device yang berhubungan sepanjang jalur pengiriman data. Device pertama membuat suatu connection ke device berikutnya dan mengirim data. Lanjut, frame relay adalah protokol WAN yang beroperasi pada layar pertama dan kedua dari model OSI, dan dapat diimplementasikan pada beberapa jenis interface jaringan. Frame relay adalah teknologi komunikasi berkecepatan tinggi yang telah digunakan pada ribuan jaringan di seluruh dunia untuk menghubungkan LAN, SNA, internet, dan bahkan aplikasi suara atau voice. Lanjut, asynchronous transfer mode. ATM, singkatannya adalah sistem teknologi yang dikembangkan untuk jaringan area lokal dan luas LAN dan WAN, dan dirancang untuk menangani data serta lalu lintas video dan suara secara real time, semuanya dalam waktu bersamaan. Arsitektur sistem memanfaatkan saklar yang mengatur sirkuit logis di kedua ujung aliran data yang memastikan kualitas layanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, QoS. Lanjut untuk soal ketiga, jelaskan teknik-teknik modulasi dalam komunikasi data. Proses penumpangan signal analog atau digital pada signal pembawa yang berupa analog atau digital disebut modulasi ya. Ada 4 jenis modulasi ya. Pertama, signal analog dibawa oleh carrier signal analog. Dua, signal analog digital dibawa oleh carrier signal analog. Tiga, signal analog dibawa oleh carrier signal digital. Dan 4, signal digital dibawa oleh carrier signal digital A. Lanjut untuk carrier berupa signal analog, pembawa signal analog. Modulasinya amplitudo atau AM. Definisinya, perubahan amplitudo
gelombang pembawa carrier sedemikian rupa sehingga perubahannya sesuai dengan perubahan amplitudo data atau informasi analog yang dibawa. Lalu modulasi frekuensi atau FM diidentifikasikan sebagai perubahan frekuensi gelombang pembawa carrier sedemikian rupa sehingga perubahannya sesuai dengan perubahan amplitudo data atau informasi analog yang dibawanya. Lalu modulasi sudut atau fasa didefinisikan sebagai perubahan sudut fasa gelombang pembawa sedemikian rupa sehingga perubahannya sesuai dengan perubahan amplitudo data atau informasi analog yang dibawanya. Untuk carrier berupa signal digital, pembawa signal analog, konsep ini dikenal sebagai transmisi digital. Modulasi ini biasa dikenal sebagai modulasi pulsa. Jenis modulasi ini ada pump, pulse amplitude modulation, PWM, pulse width modulation, PPM, pulse position modulation, PCM, pulse code modulation, dan delta modulation, pengembangan dari PCM. Lanjut, untuk carrier berupa signal analog membawa signal digital, ada amplitude shift keying atau AS. Bisa disebut juga sebagai on-off keying off. Lalu ada frekuensi shift keying, VFSK. Lanjut, ada passive keying, differential passive keying, DPSK. Lalu untuk carrier berupa signal digital membawa signal digital, konsep ini sering disebut sebagai encoding. Teknik modulasi ini pada umumnya hanyalah konversi dari signal digital ke signal yang lebih kuat agar dapat ditransmisikan ke tempat yang lebih jauh. Lanjut. Jelaskan media-media transmisi yang sering digunakan dalam komunikasi data. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Kegunaannya, media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronik seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon atau kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Karakteristik media transmisi bergantung pada jenis alat elektronika, data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut, tingkat keefektifan dalam pengiriman data, ukuran data yang dikirimkan, faktor-faktor yang berhubungan, bandwidth, kemampuan menghadapi gangguan, kemampuan dalam melayani multiple akses, keamanan data. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada jenis media terpandu ya, merupakan media kasat mata yang mentransmisikan sekaligus memandu gelombang untuk menuju pada tujuan. Contoh dari ini adalah kabel. Yang pertama ada kabel Twist-Pair, merupakan jenis kabel yang paling sederhana dan paling murah dibanding yang lain. Paling banyak digunakan dalam bangun jaringan komputer. Jenis-jenisnya yang pertama ada Unshielded Twist-Pair atau UTP. Ini yang biasa digunakan ya. Bisa dilihat gambarnya. Lalu ada Shield Twist-Pair yang ini perbedaannya ada ininya ya, pelindungnya. Lalu ada kabel koaksial. Lanjut ada kabel serat optik ya. Ini yang untuk modern. Lanjut. Masih keuntungannya ini bahas. Lalu media tidak terpadu atau unguided media, media yang berfungsi untuk mentransmisikan data tapi tidak bertugas sekaligus sebagai pemandu yang mengarahkan ke tujuan transmisi. Jalur datanya melalui udara terdapat pemancar dan penerima. Sinyal data dapat berupa gelombang radio, dapat mengatasi struktur medan yang berat. Laju bit data tergantung pada lebar beta frekuensi dan teknik modulasi yang digunakan. Contoh-contohnya sini ada antena ya. Konduktor elektronik atau sistem yang digunakan untuk radiasi elektromagnetik atau mengumpulkan energi elektromagnetik. Ada dua jenis antena transmisi dan antena penerima. Lalu ada gelombang radio, komunikasi data melalui gelombang elektromagnetik. Gelombang radio microwave merupakan bentuk radio yang menggunakan frekuensi tinggi yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN, warnet, dan penyedia layanan internet atau ISP. Ada satelit adalah media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Lalu gelombang radio adalah media transmisi yang digunakan untuk mengirimkan suara ataupun data. Inframerah, radiasi gelombang elektromagnetik dan panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak dan lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila ada tutur kata kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.